Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumi liqa'ih wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil ahibba, jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmatnya kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita. Seandainya tidak ada hidayah darinya, niscaya kita tidak akan bisa sampai ke masjid ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa meniti sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sebuah bahasan tentang masalah kurban. Kurban itu secara bahasa artinya adalah ma yutaqarrabu bihi ilallahi azza wa jalla min dhabihatin wa ghairiha. Secara bahasa yang dimaksud dengan kurban itu adalah sesuatu yang dipersembahkan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dari sembelihan atau yang lainnya. Ini tentu arti sesuai dengan syariat kita. Kalau diartikan secara umum, baik yang berkenaan dengan agama kita atau agama-agama lain, tentu adalah kurban itu bisa diartikan dengan segala sesuatu, baik itu terdiri dari tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, atau hewan, bahkan bisa jadi manusia yang dipersembahkan untuk sesuatu yang dianggap memiliki kekuatan, yang diyakini oleh manusia itu karena sesuatu yang mengandung kekuatan ini bisa berpengaruh terhadap kehidupan mereka. Sehingga persembahan ini dilakukan ada kalanya karena cintanya seseorang atau karena rasa takutnya seseorang terhadap sesuatu tersebut. Korban ini bisa dilakukan, terkadang dilakukan itu secara berulang-ulang. Umpamanya
1 tahun sekali atau berapa bulan sekali, atau terkadang dilakukan karena kejadian sesuatu. Mungkin karena kejadian sesuatu yang menakutkan sehingga seseorang yang ingin mendapatkan keselamatan mempersembahkan sebuah pengorbanan untuk mencapai keselamatan. Tentu ini adalah kurban secara umum sehingga mencakup seluruh keyakinan. Baik. Kalimat kurban kalau kita cermati di dalam Al-Qur'an itu kita dapati hanya di 2 ayat. Yang pertama itu akan kita dapati di dalam surat Al-Imran ayat 183 yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu innallaha ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Di dalam surat Al-Imran ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu telah berjanji kepada kami. Allah ini menceritakan keadaan orang-orang Yahudi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan sesungguhnya Allah itu telah berjanji kepada kami bahwasanya kami ini tidak boleh beriman kepada seorang rasul kecuali seorang rasul ini membawa kebenaran yang mana tanda-tanda kebenarannya itu adalah mempersembahkan sebuah korban yang akan dimakan oleh api, diangkat oleh api tersebut ke atas. Ini hanyalah alasan orang-orang Yahudi untuk menolak beriman terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga mencari tanda-tanda atau mukjizat yang tidak ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Apa jawaban yang diajarkan oleh Allah terhadap Rasulnya? Qul qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinat. Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya telah datang kepada kalian utusan-utusan sebelumku, yang mana mereka itu datang dengan banyak bukti-bukti, bahkan termasuk bukti yang kalian ucapkan itu. Akan tetapi kenapa kalian membunuh mereka, para rasul-rasul tersebut, jikalau kalian itu adalah orang-orang yang benar? Ini kalimat kurban di dalam surat Al-Imran ayat 183. Yang kedua itu akan kita dapati di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, watlu alaihim naba abnai adama idh qarraba qurbanan watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Dan bacakan atas mereka, wahai Muhammad, sebuah cerita dari 2 anak Nabi Adam dengan benar. Ingat, tatkala mereka berdua ini mempersembahkan sebuah kurban, maka Allah menerima
kurban dari salah satu keduanya, dan yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak Adam yang tidak diterima pengorbanannya mengatakan, pasti aku akan membunuhmu. Maka yang satunya, anak satunya yang diterima pengorbanannya mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu akan menerima korbannya orang-orang yang bertakwa. Seandainya engkau melapangkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan membalasnya. Aku tidak akan melapangkan tanganku untuk membalas dirimu untuk membunuhku. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan semesta alam. Di sini, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menghabarkan khususnya kepada orang-orang Yahudi, saudara-saudaranya para babi, saudara-saudaranya para kera, yaitu orang-orang Yahudi dan yang semisalnya, mengabarkan bahwasanya sangat buruk akibat yang diperoleh dari sifat hasad, iri, melampaui batas, melakukan kezaliman, seperti yang terjadi pada kedua putra Nabi Adam. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dua anak Nabi Adam di sini adalah Qabil dan Habil. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam ayat ini bagaimana salah satu dari kedua putra Nabi Adam ini melampaui batas, sehingga ia membunuh saudaranya lantaran hasad atas kenikmatan yang diberikan terhadap saudaranya. Yang mana Allah menerima pengorbanan dari seorang laki-laki yang benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa? Anak yang terbunuh ini adalah anak yang mendapatkan kemenangan, kejayaan dengan cara apa? Dengan cara dosa-dosanya itu terampuni, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, orang yang iri tadi, yang melakukan kezaliman, tentu akan memikul dosa-dosa saudaranya yang terbunuh tadi. Tentunya dia akan merugi baik di akhirat, di dunia juga. Kenapa? Karena Allah tentunya akan menghukumnya baik di dunia dan di akhirat. Sehingga Allah mengatakan, bacakan atas mereka kabar kedua Nabi Adam bil haq. Maksudnya kabar ini benar-benar terjadi, kabar ini benar-benar jelas, tidak ada keremangan, tidak ada sesuatu yang dikurang-kurangi atau ditambah-tambahi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam menafsiri ayat ini, beliau menyebutkan banyak riwayat di dalam kitab tersebut, riwayat-riwayat, namun yang kita bahas di sini adalah riwayat yang ditulis melalui jalur Imam As-Suddi. Imam As-Suddi adalah seorang tabi'in, ahli hadis, ahli tafsir yang meninggal pada tahun 127 Hijriah. Beliau meriwayatkan penafsiran ini dari para sahabat Nabi, di antaranya Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Mas'ud dan yang lainnya.
Dari jalur riwayat ini dijelaskan bahwasanya Nabi Adam itu Allah berikan karunia anak dengan sekali mengandung itu akan lahir seorang anak laki-laki dan juga seorang anak wanita. Kemudian tahun berikutnya itu juga terlahir anak yang seperti tadi. Anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya kepada Nabi Adam supaya mengawinkan anak-anaknya dengan cara disilang. Anak laki-laki yang pertama yang bernama Qabil itu harus dinikahkan dengan anak yang lahir berikutnya. Anak laki-laki yang nomor 2 itu bernama Habil. Dan Habil ini lahir juga membawa bersama seorang putri. Nah, sehingga Qabil ini harus menikah dengan saudaranya Habil. Begitu pula Habil ini harus menikah dengan saudaranya Qabil. Namun Allah takdirkan putri yang lahir bersama Qabil ini memiliki paras yang cantik. Dan yang lahir bersama Habil ini tidak menarik, tidak cantik. Sehingga tentu syariat yang turun dari Allah, Nabi Adam menyuruh supaya Qabil ini menikah dengan saudarinya Habil. Begitu pula Habil. Namun Qabil tidak mau. Tidak mau dengan aturan yang seperti ini. Sedangkan Qabil ini adalah seseorang yang aktivitas kehidupannya adalah sebagai seorang petani. Sehingga ia memiliki kekayaan dari hasil bertani. Sedangkan si Habil aktivitas kehidupannya adalah memelihara ternak. Memiliki kambing dan domba. Kemudian di saat diperintahkan masing-masing ini untuk menikah, si Qabil itu tidak mau dengan alasan bahwasanya dia ini adalah saudara yang selahir denganku. Dan aku ini adalah yang tertua. Sedangkan dia ini yang paling cantik. Pastinya aku yang lebih berhak untuk menikahinya. Sehingga ia tidak mau, dan Nabi Adam pun memberikan solusi. Tidak serta-merta solusinya dipaksakan, tidak. Ya sudah, kalau begitu lakukanlah sebuah amalan, yaitu masing-masing mengeluarkan korban. Jadi nanti siapa yang diterima korbannya, maka dialah yang berhak untuk menikah dengan putri yang cantik ini. Dan pada saat itu pun Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada Adam dengan mengatakan, Ya Adam, hal ta'lamu anna li baitan fil ardi? Tahukah engkau sesungguhnya aku memiliki sebuah rumah di muka bumi? Maka Adam menjawab, Allahumma la. Ya Allah, saya tidak tahu.
Maka Allah mengatakan, innali baitan fi Makkah. Sesungguhnya aku memiliki sebuah rumah di Makkah. Fa'tihi. Coba kamu datangilah rumahku tersebut. Maka pada saat yang demikian ini Allah perintahkan Adam untuk berziarah ke Baitullah di Makkah bersamaan dengan acara perkawinan tadi. Sehingga Adam menitipkan keluarganya itu kepada langit. Wahai langit, aku titipkan kepadamu keluargaku. Namun langit menolak. Kemudian dititipkan ke bumi juga seperti itu, menolak. Dititipkan kepada para gunung-gunung pun juga menolak. Akhirnya Adam tidak ada pilihan lagi kecuali kepada anaknya yang tertua yang bernama Qabil. Qabil, tolong jaga keluarga abimu. Maka Qabil menerimanya dan mengatakan, siap wahai ayahku, jangan khawatir, silahkan Anda pergi ke Makkah dan nanti kembali dalam kondisi seperti hal biasanya, seperti yang engkau sukai. Nah, di saat Nabi Adam ini sudah berangkat ke Makkah, disinilah kedua putranya itu mengeluarkan kurban. Habil yang memiliki ternak domba memilih domba yang terbaik untuk dikorbankan. Kemudian si Qabil ini karena saking pedenya, dia tidak seperti Habil. Dia hanya mengambil seikat dari gandum, padahal di sana banyak gandum-gandum yang mewah. Namun yang mewah dia simpan untuk dimakan sendiri, yang dikorbankan hanyalah gandum yang paling jelek. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi, yang datang api dari atas langit itu hanyalah membawa seekor kambing yang gemuk tadi. Ini menandakan bahwasanya pengorbanan Habil itulah yang diterima. Maka di saat kenyataan yang seperti ini muncul sifat buruknya si Qabil dengan mengatakan, la'aqtulannak, aku akan membunuhmu sehingga engkau tidak akan bisa menikahi saudariku. Maka si Habil pun menjawab dengan mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah itu hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa. Riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir. Kemudian di dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Amr, ia mengatakan, demi Allah sesungguhnya yang terbunuh dari anak Adam tersebut, maksudnya si Habil yang terbunuh itu adalah laki-laki yang paling kuat di antara keduanya. Akan tetapi dia tidak mau membalas sikap saudaranya tersebut. Dia hanya diam saja. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, menceritakan, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Seandainya engkau itu menjulurkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku tidak akan menjulurkan tanganku ini untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Jawaban ini bisa kita baca, menunjukkan bahwasanya si Habil ini adalah anak yang memiliki akhlak yang baik, memiliki keimanan yang tinggi, memiliki sikap wara' yang tinggi, sehingga tidak membalas keburukan dengan keburukan.
Oleh sebab itu di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bisayfaihima fal qatil wal maqtulu finnar." Kalau ada dua orang muslim yang sudah saling berhadap-hadapan dengan kedua pedangnya, maka yang membunuh dan terbunuh sama-sama akan masuk ke dalam neraka. Maka para sahabat di saat mendengar sabda ini mengatakan, qalu ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul. Ini yang membunuh. Kalau yang membunuh wajar masuk ke neraka. Akan tetapi yang terbunuh kok bisa dia juga masuk ke dalam neraka? Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena yang terbunuh itu biasanya juga memiliki keinginan yang tinggi, juga ingin membunuh saudaranya. Namun Habil tadi itu terkecualikan dari hadis ini, karena dia tidak ingin, bahkan tidak melawan, karena tidak ada niat ingin membunuh saudaranya. Ada pula yang terjadi atau yang memiliki sifat seperti Habil ini dari sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan di saat kejadian fitnah di zaman beliau, yang mana beliau ini terbunuh di dalam rumahnya pada hari Kamis di saat berpuasa, bahkan meninggalnya itu kepalanya dipenggal di atas Al-Quran di saat beliau membaca Al-Quran. Sama sekali tidak ingin melawan. Baik. Kemudian Imam Al-Mujahid menyebutkan bahwasanya Qabil ini langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala atas pembunuhan yang dilakukan terhadap saudaranya. Bagaimana Allah menghukumnya? Yaitu kakinya itu, betisnya itu lengket dengan pahanya sehingga tidak bisa jalan. Kemudian mukanya ini selalu menghadap ke matahari. Kemanapun matahari tergelincir, maka dia akan menghadap kepada matahari. Tentu ini adalah hukuman yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan dosa. Dua dosa itu pasti Allah akan segerakan hukumannya, seperti di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau bersabda, "Ma min dzambin ajdaru ayyu ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiru li sahibihi fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Tidak ada sebuah dosa yang lebih layak untuk Allah segerakan hukumannya di dunia, padahal di akhirat juga ditabungkan baginya itu dosa-dosanya. Apa? Al-baghyu, melampaui batas. Wa qati'atur rahim, dan memotong silaturrahim. Ini terjadi pada Qabil tadi. Dia melampaui batas, bahkan memutus silaturrahim dengan saudaranya. Kemudian Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya mengatakan bahwasanya Adam dan Hawa ini Allah berikan anak itu 20 kali mengandung. Setiap kali mengandung, yaitu tadi laki perempuan. Sehingga Allah karuniai dia 40 anak.
Ada yang mengatakan di dalam riwayat yang lain bahwasanya Nabi Adam ini istrinya mengandung sebanyak 120 kali. Setiap kali mengandung itu 2 anak laki dan perempuan. Sehingga semakin banyak, bahkan tidaklah Adam meninggal kecuali dia sudah melihat anak cucunya itu sudah sangat banyak sekali. Dan yang seperti ini tentunya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Sehingga bisa kita fahami dari cerita di atas bahwasanya Qabil dan Habil tentunya mereka meninggal dunia. Sehingga kita ini manusia yang ada di muka bumi ini bukan melewati mereka berdua, namun nasab manusia ini melalui jalur anak Adam yang lain yang bernama Shin Ya Tha. Nama anak Adam itu Syir, artinya hibatullah, pemberian Allah. Nah, dari jalur anak inilah manusia ini sampai ke nasabnya kepada Adam. Wallahu a'lam. Taib. Ini adalah sejarah persembahan kurban. Kemudian apakah pada masa-masa berikutnya itu juga ada istilah kurban yang tujuannya mendekatkan diri kepada Allah supaya Allah ridho terhadap kita? Tentunya kita meyakini hal ini harus kembali kepada apa yang tertera di dalam Al-Quran. Yang melakukan pengorbanan berikutnya seperti yang diceritakan di dalam Al-Quran itu adalah Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam, ia berkata, qultu au qalu, atau para sahabat berkata, ya Rasulullah, ma hadhil adhahi, apa yang dimaksud dengan sesembelihan ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sunnatu abikum Ibrahim. Ini adalah sunnahnya bapak kalian, yaitu Nabi Ibrahim. Qalu ma lana minha, apa yang kita peroleh dari sesembelihan tersebut? Qala bi kulli sya'ratin hasanah, setiap satu rambut dari hewan yang kita korbankan itu kita akan mendapatkan satu kebaikan. Qalu fasuf, bagaimana dengan hewan yang memiliki suf? Qala bi kulli sya'ratin minas suf hasanah, sama, setiap helai rambut dari suf akan kita peroleh sebuah kebaikan. Baik, di dalam Al-Qur'an seperti di dalam surat As-Saffat ayat 99 sampai 107, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin, dan berkata Ibrahim, sesungguhnya aku akan pergi kepada Tuhanku dan ia akan memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas salihin, ya Allah, berilah aku putra dari orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim, maka kami berikan kabar gembira padanya dengan seorang putra yang halim, yang pandai.
Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Nah, tatkala ghulam ini, anak ini sudah sampai kepada masa pertumbuhan, Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam mimpi aku ini menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka lihatlah bagaimana pendapatmu. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang engkau perintahkan. Sesungguhnya engkau akan dapati aku ini insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya sudah pasrah menyerahkan diri terhadap ketentuan Allah dan ia telah memegang jabinnya, wa nadainahu, maka kami panggil Ibrahim tersebut dengan mengatakan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah benar, telah mempercayai mimpi. Seperti itulah kami ini akan membalas orang-orang yang melakukan kebaikan. Inna hadza lahuwal balaul mubin. Sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikannya dengan sembelihan yang besar. Di dalam ayat ini tentunya kita bisa memahami bahwasanya Nabi Ibrahim itu benar-benar sukses mendidik anaknya menjadi anak yang bertakwa, yang sama-sama pasrah dan ridho terhadap segala ketentuan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sehingga Allah uji istislam keduanya itu dengan cara apa? Diperintahkan untuk Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Padahal Nabi Ibrahim ini di usia tua baru dikaruniai seorang putra yang benar-benar menjadi penyejuk mata. Namun Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Saking berimannya, apapun keridhaan Allah maka akan dilakukan. Begitu pula putranya yang sukses dididik, pasrah, bahkan mempersilahkan, silahkan abi, kalau memang itu adalah perintah dari Allah. Maka di saat sudah siap untuk menggorok leher anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ya Ibrahim, kamu telah benar. Apa yang kau lakukan itu benar. Ini hanyalah ujian bagimu. Kamu rela atau tidak, anakmu juga seperti itu. Maka selamatlah Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail ini diganti dengan sembelihan yang bagus, yang besar. Bahkan ahli sejarah menjelaskan bahwasanya kambing domba yang dijadikan pengganti Nabi Ismail itu adalah kambing yang dipersembahkan oleh Habil tadi. Kambingnya Habil ini Allah angkat, kemudian Allah pelihara di dalam sorga. Ada yang mengatakan kambing ini dirawat selama 40 tahun di dalam sorga. Dan kambing inilah yang disembelih oleh Nabi Ibrahim sebagai pengganti dari putranya. Kemudian setelah zaman Nabi Ibrahim, tentunya amalan-amalan kurban ini itu tetap ada, terus ada. Nabi-nabi berikutnya tetap melakukan kurban. Bagaimana kita tahu bahwasanya agama-agama
setelah Nabi Ibrahim ini juga melakukan ibadah kurban, tentu dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Hajj ayat 34. Ayat 34 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan setiap umat kami jadikan mansakan. Mansakan di sini ahli tafsir ada yang mengartikan dengan hari raya aidan, ada yang mengatakan dzabhan, sembelihan. Tentu kalau kita lihat konteks ayatnya, yang lebih rajih adalah dzabhan. Liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Supaya mereka menyebut nama Allah atas apa yang Allah berikan rizki terhadap mereka dari hewan ternak. Maka sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Maka kepada sesembahan tersebut bertaslimlah kalian, berserah dirilah kalian, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang taat terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap orang-orang yang benar-benar takut terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir mengomentari ayat di atas dengan mengatakan, yukhbiru ta'ala annahu lam yazal dhabhul manasik wa iraqatud dima'i ala ismillahi masyru'an fi jami'il milal. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan di dalam ayat ini bahwasanya menyembelih hewan ternak itu terus berlanjut, berkesinambungan dan mengucurkan darah dengan menyebut nama Allah adalah sesuatu yang masyru', yang disyariatkan di semua agama. Berarti setiap nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu ada ritual ibadah yang disebut dengan berkurban. Sehingga di dalam agama Yahudi, Nasrani itu sebenarnya juga ada. Namun pada saat-saat berikutnya banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Kalau di Yahudi mungkin yang masih umum adalah berkorban dengan sapi merah. Kalau orang-orang Nasrani meyakini bahwasanya pengorbanan yang paling besar adalah pengorbanan Tuhan mereka, Yesus Kristus. Mereka meyakini bahwasanya Yesus itu mengorbankan diri sebagai penebus dosa, seluruh dosa-dosa umatnya. Ada. Allahu Akbar.
La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Baik, kita lanjutkan ya. Berapa menit dari adzan ke iqamah? 12 menit. Baik. Jadi ibadah kurban ini itu ada di setiap agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ritual ibadah ini juga dilakukan oleh agama-agama buatan manusia tentunya. Namun banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang-orang musyrik mereka juga melakukan kurban, menyembelih hewan-hewan, namun mereka persembahkan untuk berhala-berhala mereka. Bahkan sampai di buku-buku sejarah, di antara kebiasaan orang-orang musyrikin di zaman sebelum Nabi kita diutus itu, mereka menyembelih, bahkan darahnya itu sering diusap-usapkan ke tembok Ka'bah. Sehingga namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada di dalam hadis Sahih Bukhari, dijelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak kecil sampai diutus sebagai nabi tidak pernah memakan daging yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah tidak pernah mencicipi daging yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, namun riwayat ini dhaif, namun kejadian ini sangat masyhur, bahkan tertulis di buku-buku sejarah tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, ana ibnu dzabihaini, aku adalah putra dari dua sembelihan. Maksudnya adz-dzabihaini di sini adalah Nabi Ismail dan ayah beliau Abdullah bin Abdul Muttalib. Kenapa Abdullah bin Abdul Muttalib disebut sebagai sembelihan? Karena dijelaskan bahwasanya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah bernazar dengan mengatakan, seandainya Allah mengkaruniai saya 10 anak, saya korbankan 1, saya sembelih 1, saya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di saat Allah memberikan dia 10 anak, maka Abdul Muttalib harus memenuhi nazarnya. Sehingga nama-nama anaknya itu termasuk Abdullah, bapak Nabi kita dari Bapak Muhammad itu istilahnya ditulis namanya mungkin di sebuah kertas, kemudian diundi. Diundi, yang keluar adalah Abdullah bin Abdul Muttalib, anak terakhir dan anak yang paling dicintai oleh Abdul Muttalib, sehingga ia memiliki keresahan yang luar biasa. Masa iya saya akan menyembelih anak yang paling saya cintai? Sehingga ia bingung, akhirnya bermusyawarah mungkin dengan kawan-kawan dekatnya, akhirnya diberi masukan, coba engkau pergi ke Hijaz, maksudnya ke Madinah. Di sana ada seorang wanita dukun yang barangkali bisa engkau minta fatwanya. Akhirnya
Abdul Muthalib ini pergi ke Madinah, kemudian menceritakan kisah hidupnya. Maka si dukun ini mengatakan, "Thayyib, saya tidak bisa memberimu jawaban sekarang, kamu pulang dulu. Nanti barangkali saya dapat kabar dari atas, kamu kesini lagi." Akhirnya selang beberapa waktu, akhirnya datang lagi ke dukun wanita tadi, kemudian mengatakan, "Saya sudah dapat kabar dari atas dengan cara engkau coba undi anakmu Abdullah itu dengan 10 onta. Kamu undi. Kalau undian nanti itu keluar Abdullah, nama Abdullah, coba kamu tambah lagi 10 ekor lagi. Kalau nanti undian tetap Abdullah yang keluar, tambah lagi. Sampai Allah itu ridho terhadap onta, sebanyak onta sebagai pengganti dari Abdullah. Sampai dikocok 5 kali, tetap yang keluar Abdullah. Sampai 10 kali, 100 onta, baru yang keluar itu onta. Namun Abdul Muthalib tidak cukup mengkocok sekali setelah sampai ke 100 itu, tetap dikocok lagi sampai 3 kali, yang keluar tetap onta. Barulah onta itu yang disembelih sebagai pengganti dari Abdullah. Cerita ini sangat masyhur dan ada di semua buku-buku sejarah. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga berkorban di sini bisa jadi yang dikorbankan itu adalah manusia. Dan ini banyak terjadi tentu di dalam agama-agama yang menyimpang. Mereka tidak segan-segan menumbalkan putra-putra mereka dengan berbagai macam tujuan. Di antara tujuannya tentu kebanyakan adalah memelihara keselamatan kekayaannya, keselamatan dunianya, hartanya, bisnisnya, dan semacamnya. Namun alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dengan memeluk agama ini, agama Islam, dan diberi cara bagaimana berkorban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara faidah kurban ini itu di antaranya adalah untuk melapangkan keluarga kita dengan diberi kesempatan untuk makan-makan yang enak-enak dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi barangkali ada sesuatu yang tidak berkenan. Fadhal. Waalaikumsalam. Di tahun anak kurban pertama tidak ada masalah. Tapi di tahun ini kayaknya ada yang sedikit mengganjal. Karena saya waktu itu berkorban di salah satu saudara muslim juga yang melakukan sholat Id itu di hari Sabtu. Sementara di Amri memutuskan hari Minggu. Pertanyaannya, apakah kurban saya ini masuk di kandang yang salah? Pertama. Kemudian kedua, haruskah saya ikut sholat Id di hari Sabtunya agar kurban saya ini bisa disandingkan dengan sholat saya? Karena 2 minggu yang lalu di masjid ini saya mendengar khutbah bahwa kurban yang sah itu apabila dilakukan setelah sholat. Nah, itu saja Ustaz. Baik.
ini masalah antum itu juga akan terjadi kepada saya, karena saya ditunjuk sebagai khatib dan imam di salah satu masjid yang akan melaksanakan pada hari Sabtu. Tentu kita mensikapi hal semacam ini, kita kembali kepada kejadian-kejadian di masa lalu. Hal yang semacam ini sudah terjadi khilaf di antara para ulama. Di antara yang ana fahami dari 4 mazhab itu, salah satunya Imam Abu Hanifah adalah memakai satu matla', satu ru'yatul hilal. Jadi kalau Makkah sudah melihat bulan, maka seluruh dunia itu harus mengikuti sana. Adapun jumhur ulama tidak seperti itu, bahwasanya masing-masing negara itu memiliki matla' sendiri-sendiri, karena jumhur ini memiliki dalil yang sangat kuat, yaitu hadis Quraib yang mana pernah diutus ke Syam, melihat di sana ternyata berbeda dengan Madinah. Namun para sahabat mengatakan, oh tidak, kami diperintahkan untuk mengikuti matla' masing-masing tempat kami. Jadi ini adalah masalah ini sudah terjadi khilaf di antara para ulama, maka kita harus berlapang dada. Jangan sampai kita terlalu gundah dalam masalah ini. Masalah ini sudah terjadi sejak lampau. Namun yang disayangkan sebenarnya bukan masalah ini. Jadi ana belokkan ke masalah matlaknya. Sebenarnya yang paling meresahkan itu adalah cara penentuannya. Penentuan satu Zulhijjahnya itu. Salah satu ormas ya di negara kita ini memakai hisab. Nah, itu masalahnya itu sebenarnya di sini, karena cara ini adalah cara yang tidak syar'i, tidak pernah dilakukan oleh siapapun dari 4 mazhab. Tidak ada khilaf di dalam masalah ini, bahwasanya mereka sepakat menentukan awal bulan itu dengan ru'yah bil ain. Dan yang terbaik memang adalah mengikuti ulil amri. Saumukum yauma tasumun wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian itu adalah bersama dengan orang-orang yang berpuasa di hari yang mana mereka berpuasa. Begitu pula hari raya Fitr, di mana kaum muslimin di situ melakukan hari raya ya di situ. Ya negara kita juga tidak melarang, membebaskan dalam masalah ini. Kalau di Saudi mungkin ormas-ormas yang seperti ini itu akan digebuki dan akan dipenjara orang-orangnya. Namun kita di sini diberi kebebasan. Jadi ya kalau antum bisa, menurut ana yang afdol ya mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Dan ana pun insyaallah mungkin malah dua-duanya nanti. Karena di hari Sabtu itu saya sudah sebelumnya sudah mengiyakan untuk mengisi di masjid tersebut. Namun kemarin baru dikabari bahwasanya sholatnya di hari Sabtu. Tapi ya saya tetap akan menghadiri kasihan, khawatir mereka nanti tidak untuk mencari pengganti. Ya, ikut sholat hari Sabtu tidak masalah. Tapi kalau berkurban itu kan ada
tidak harus di hari itu kan, karena ayam tasyrik itu ada 3 hari. Jadi antum mungkin diundur 1 hari untuk mulai berkorban. Iya. Oh, langsung gitu ya. Ya bismillah sudah. Karena kita juga mau menyetop mereka juga sulit. Perlu apa ya? Perlu dialog, perlu, dan itu sangat sulit untuk menyamakan ilmu itu tidak mudah, perlu waktu yang sangat panjang. Kawan-kawan di Bangil juga dulu seringnya berseberangan, namun alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka semakin bertambah pemahamannya sehingga selalu bersama dengan pemerintah kita. Nah, sudah waktunya salat. Tayyib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.